yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah hujannya Masya Allah. Walladzi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Dialah Allah Tuhan kalian yang telah mengutus angin untuk kalian. Kenapa angin itu datang? Angin itu mubasyirat, busyran baina yaday rahmatih, untuk menghibur manusia sebelum datang sesuatu yang dinanti-nanti berupa rahmatnya. Apa itu? Hujan. Jadi hujan itu rahmat Allah. Sebelum datang rahmatnya, Allah pengen menghibur dulu. Allah pengen melihat hamba-hambanya senang, bahagia. Bagaimana caranya? Allah utus angin dingin. Ketika angin itu lewat, Masya Allah, bentar lagi kayaknya hujan nih, ya Allah, mudah-mudahan hujan. Tambah dingin tuh angin, tambah senang hati, ya Allah, sepertinya hujan. 80% hujannya, anginnya tambah kencang. Lihat bagaimana Allah ingin memberikan kebahagiaan untuk hamba-hambanya. Ketika rahmat itu turun, Allah sifatkan rahmatnya. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Terus aku turunkan tuh hujan. Seperti apa sifat hujannya? Ma'an tahura, air itu suci untuk kalian. Bayangkan kalau turun tuh pesing, airnya air comberan, atau airnya memang najis secara zatnya. Wah repot Pak, rumah kita bau, rumah kita kotor, plus keluar duit untuk bersihkan rumah. Tapi dengan rahmatnya air itu suci, mensucikan. Terus di antara hikmah kenapa dia turunkan hujan, di antaranya linuhyiya bihi baldatan maita. Allah pengen menghidupkan tanah tempat kalian tinggal. Sebagian sudah kering berdebu, di tanah merah sudah retak-retak tuh. Singkong pohonnya aja tinggi besar dicabut, loh kok kecil? Tanahnya keras, dia nggak bisa membesar. Maka Allah ingin menghidupkan kembali tanah. Allah pengen memberikan kehidupan buat tanah. Wa nusqiyahu mimman khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Dan juga Allah pengen ngasih minum untuk makhluknya dari kalangan binatang ternak, dan tentu untuk kalian hai manusia dengan jumlah yang melimpah. Ini kan karunia dari Allah. Lihat perhatian Allah kepada makhluk. Allah pengen kita minum, dan Allah pengen kita punya sumber, dan juga Allah juga pengen kalau kita punya ladang, sehingga para petani bisa menanam, bisa panen, manfaatnya untuk keumuman kita. Walaqad sarrafnahu bainahum. Dan hujan ini enggak di satu tempat, enggak di Tumang aja. Kalau di Tumang terus hujannya, nasib Boyolali gimana? Banjir. Enggak dapat hujan tapi dapat banjirnya, mudarat. Tumang kebagian berhenti, geser ke Paras, kan gitu. Geser pindah ke Boyolali kota, berhenti pindah ke Mojosongo. Jalan tuh hujan. Lihat bagaimana cara pengaturan Allah kepada alam semesta. Kasih sayang Allah. Ayat ini turun berkenaan tentang hujan supaya kita mau berpikir. Allah katakan,
liyadzakkaru, supaya mereka manusia itu mau menggunakan akalnya. Mereka mau mengingat ini adalah nikmat dari Allah, ini tuh karunia dari Allah. Fa'aba aktsarun nasi illa kufura, tapi justru kebanyakan manusia itu justru enggan untuk ngambil pelajaran dari hujan, kecuali apa? Kufura, kebanyakan mereka itu justru kufur terhadap nikmat. Dulu kering susah, terus dikasih basah, dikasih hujan, air melimpah. Sholatnya nggak berubah, amal solehnya nggak berubah, nggak semakin dekat dengan Allah. Cuma alhamdulillah di mulut aja, nggak sampai ke anggota badan. Anggota badannya nggak ruku, anggota badannya nggak sujud. Cuma mulut aja. Alhamdulillah, hujan juga ya Allah, alhamdulillah. Terus sujudnya mana? Rukunya mana? Mana syukurnya? Tidaklah Allah memberikan satu nikmat kecuali Allah tuntut juga dari nikmat tersebut untuk syukur. Kalau nggak syukur, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh pada hari itu betul-betul aku akan bertanya kepada mereka manusia akan nikmat-nikmat yang telah sampai kepada mereka. Apa enggak ngeri jemaah? Kita dikasih nikmat, melimpah nikmatnya. Loh, kok tambah jauh dari Allah? Kan itu jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita awali pengajian kita dengan evaluasi, introspeksi diri, muhasabah. Kita timbang, kita nilai, kita ukur, kita hitung-hitung amal perbuatan kita. Sebelum amal itu Allah yang ngitung. Kalau sudah Dia yang menghitung, itu sudah lain urusan, nggak bisa lagi diperbaiki. Kalau sekarang kita menghitung, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Yang kurang disempurnakan, yang kurang ditambah. Kan seperti itu. Di antara bentuk muhasabah kita terhadap amal solih, maka kita belajar mengenal kitabnya, belajar mengenal peninggalan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan etika-etika yang terkait dengan firman Allah dan juga sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai etika tentang Al-Quran. وَلْيَتَأَمَّلِ الْكِتَابَ وَيَعْمَلْ بِمُقْتَضَاهُ. Karena itu coba deh perhatikan kitab Al-Quran. Tadi saya baca surat Al-Furqan 48, 49, 50. Baru 3 ayat. Kita alhamdulillah sudah bisa tadabbur. Meskipun 3 ayat. Kan berasa buat hati, ya Allah, angin ternyata rahmat, hujan adalah rahmat. Ternyata Allah pengen kita punya air. Allah tuh pengen kita punya ladang. Allah tuh pengen kita merasakan hasil daripada ladang itu sendiri. Dan cara Allah menurunkan, fataral wadqa yakhruju min khilali. Cara Dia menurunkan hujan itu enggak sekepal, tapi wadqa, rintik itu termasuk satu hal yang harus kita tadaburi. Rintik hujan itu rahmat. Bayangkan kalau datangnya sekepal, hancur rumah kita, binasa kita. Itu kan rahmat Allah yang harus kita pahami. Cara menurunkannya berpindah dari setempat ke tempat yang lain. Lihat kata Allah, fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Lihat kebanyakan mereka manusia justru lebih banyak kufur ketimbang syukur. Karena itu kita jangan daftar seperti mereka. Kita bacakan ayat Allah, kita baca bersama, kita pahami bersama. Setelah itu kita aplikasikan, kita amalkan dari tuntutan. Seperti nasihat penulis, waliyata'ammalil kitab. Coba kamu ta'ammul, perhatikan dengan seksama Alkitab, kitab tersebut. Wa ya'mal bimuqtadah. Ketika kau sudah paham, lakoni, amalkan apa yang dituntut dari ayat tersebut. فإن مثل العاصي إذا قرأ القرآن وكرره كمثل من كرر كتاب الملك وعرض عن عمارة مملكته.
Perumpamaan orang yang melanggar sementara dia baca Quran itu seperti rakyat dapat surat dari pemimpinnya. Dibaca, diulang tapi nggak dilakoni. Ini pemimpinnya tidak ditaati. Ini rakyatnya bermaksiat kepada pemimpinnya. Apa nggak parah kalau hamba baca surat dari firman Tuhannya? Ternyata hamba ini nekat tidak mau mengikuti titah penciptanya. Apa enggak dahsyat? Wa ma amara bi fil kitab fa muqtasirun ala dirasatih. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah di dalam kitabnya ternyata kita kurang di dalam mengaplikasikannya, berarti kita kurang belajar. Wa mukhalafa awamirihi, ketika kita menyelisihi perintah-perintah Allah berarti kurang dan lagi minimnya atau bahkan tidak sama sekali belajar tentang kitabnya. Falau taraka ad-dirasah ma'al mukhalafati kana ab'ad min al-istihza wal istiqaqul maqt. Sudah enggak dipelajari dan bahkan diselisihi, maka orang yang seperti ini bukan hanya menyepelekan Quran, tapi sangat menyepelekan Quran dan dia berhak untuk mendapatkan hukuman. Mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mengorbankan sekian banyak harta bahkan jiwa untuk meninggikan kalimat Allah. Taruhan mereka nyawa untuk menyebarkan Quran. Quran sudah disebarkan, sudah sampai di rumah kita, sudah nemplok di rak-rak kitab kita, tapi ternyata tidak pula dibaca, tidak pula dipelajari, coba dipahami, coba diamalkan, coba ditawarkan kepada yang lain. Tapi kalau pengen masuk ke dalam surga seperti kedudukan mereka para sahabat, ya nggak nyampe lah. Kita harus tahu diri. Manakala kita diampuni, dimasukkan ke dalam surga, walhamdulillah, meskipun gak selevel dengan sahabat. Tapi kalau kita punya harapan ingin sampai derajat yang tinggi, maka pintu itu harus dimasuki. Kalau kita ingin masuk lewat pintu tersebut, maka ada anak tangga yang harus dilompati. Apa anak tangga tersebut? Usaha, mas. Jangan langsung lompat sampai kepada level yang tinggi, tapi ada tahapan-tahapannya. Apa tahapan-tahapan tersebut? Ya sabar ketika belajar, sabar ketika coba memahami, sabar ketika coba mengamalkan, sabar ketika menghadapi sesuatu yang kurang berkenan, ketika kita coba mengamalkan apa yang diinginkan oleh Tuhan kita. Dan sabar ketika kita menawarkan, dan sabar pula ketika kita mendapati penolakan. Itu yang sudah dialami oleh mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sehingga wajar kalau mereka mendapatkan sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau kita ingin sesuatu tersebut seperti yang sudah dikantongin sama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ya kita harus ngikutin jalan mereka. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار, orang-orang terdahulu lagi pertama kali yang masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang ngikut mereka tuh. Jadi kalau kita ingin masuk ke dalam golongan sahabat, jangan cuma berharap berhayal, tapi walladzina taba'uhum biihsan. Ya kita harus betul-betul ngikutin mereka, dan bukan hanya sekedar ngikut, tapi biihsan, pengikutannya yang dengan baik. Wa yanbaghi an yatabarra'a min haulihi wa quwwatihi. Dan ketika kita sudah mulai belajar Quran, mulai belajar baca Quran, mulai coba paham Quran, mentadaburi, kemudian setelah paham diamalkan, kemudian mengajak manusia kepada Quran, hendaknya kita harus berlepas diri
dari kekuatan kita dan kemampuan kita. Apa maksudnya? Kalau sudah bisa baca, bagus bacaannya. Kalau sudah bisa paham, bagus pemahamannya. Kalau sudah bisa ngamal dan bahkan mengajak manusia untuk beramal, jangan melihat kepada kekuatanmu, jangan melihat kepada usahamu, tapi lihatlah yang telah menciptakan usaha tersebut pada dirimu. Loh, kok bisa kamu ruku? Loh, kok kamu bisa sujud? Loh, kok kamu bisa ngafal Quran? Yang lain gak bisa, kok kamu bisa? Dari mana sebabnya? Allah yang menghidupkan hatimu untuk semangat membaca kitabnya. Allah yang memudahkan hatimu untuk bisa menghafal kalamnya. Allah yang membersihkan hatimu dari noda, sehingga firman Allah bisa dengan sangat mudah dipahami sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Allah pula yang mensucikan hatimu sehingga kau bisa mengamalkan sesuatu yang dicintai olehnya. Mana usahamu? Enggak ada sebetulnya. Sebetulnya Allah yang menginginkan kita kebaikan. Cuman emang setan itu pinter-pinter bodoh. Kenapa saya katakan pinter-pinter bodoh? Pinter ngibulin tapi bodoh. Sebetulnya dia mendolimi dirinya sendiri. Dia tipu orang-orang soleh dengan apa? Dengan pintu ujub. Memang yang paling bagus bacanya saya. Kalau bukan saya, kayaknya sholat nggak mantep. Masya Allah. Yang bikin suaramu bagus siapa? Yang bikin makhraj keluar dari lidahmu sesuai dengan sifat-sifatnya, itu siapa yang ngasih kemudahan? Bukankah Allah? Kenapa kau muji dirimu sendiri? Bukan Allah yang kau puji. Ketika kau paham, ketika kau bisa mengamalkan, ngajak manusia bahkan kepadanya, itu kan semua Allah yang memudahkannya. Kenapa kau puji dirimu sendiri, tidak kau puji Allah? Nih, penulis mengajarkan kita untuk ikhlas luar biasa. Yang bagi sepatutnya bagimu an yatabarra'a min haulihi wa quwwatihi. Ketika sudah sampai kepada level yang paling terbaik dari ilmu Quran, jangan pernah lihat kepada kekuatan dan kemampuan. Wa an la yaltafit ila nafsihi bi'aini ridha wa tazkiyah. Jangan coba menoleh, melihat dan melirik kepada dirimu dengan pandangan ridha. Saya sudah ridha dengan keadaan saya. Wa tazkiyah, apalagi sudah memberikan rekomendasi, memang yang paling itu saya. Yang paling terbaik, yang paling layak dipuji memang saya. Yang lain apa? Itu ainnya kurang bagus, itu dha-nya kurang bagus, itu bacanya kurang indah. Kalau saya, Masya Allah. Hati-hati mas, berarti kau telah dibegal oleh setan lewat pintu apa? Ujub. Amalanmu yang banyak itu dibegal, diambil satu persatu, sepotong demi sepotong oleh syaitan. Akhirnya ketika kau berhadapan dengan Allah, kosonglah perbekalanmu. Allahul musta'an. Fa inna man ra'a nafsahu bi surati taqsir, kata beliau, ketahuilah orang itu kalau melihat dirinya sendiri, dia pandang, ternyata dia pandang dengan pandangan, oh masih ada yang kurang pada diri saya. Kana dzalika sababu qurbihi, ketahuilah justru itu sebab, bisa menjadi sebab yang bisa mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waduh, kalau sedekah saya cuma dapat segini aja. Lihat teman-teman saya, Masya Allah sedekahnya luar biasa. Ya Allah, gak mau kalah. Lihat keadaan dirinya, ya Allah, kalau sholat witir cuma satu aja. Kalau sholat witir ya 3 rakaat, tapi sebelum tidur. Sementara waktu yang paling utama kan sepertiga malam terakhir, ketika dekat-dekat waktu subuh, tepatnya pada waktu sahur, ini waktu yang utama. Ketika dia lihat pandang dirinya kurang, akan muncul satu pembangkit yang membuat dia merasa terpecut, merasa ada pemicu untuk melakukan yang lebih baik dari apa yang telah dia lakukan. Ini kalau dia memandang dengan pandangan taksir, saya kurang sholatnya, saya kurang puasanya, saya kurang khusyuknya. Ini kan akan memicu, kalau saya kurang berarti saya harus sempurnakan. Tapi kalau sudah merasa dirinya sempurna, ya sudah, kerjaannya apa? Meremehkan amalan saudara-saudaranya. Ini bahaya. Dan penulis nggak ingin hal itu terjadi.
Walhamdulillahi hamidan musalliyan wa musliman wa musalliman ala Ahmadi atau ala Ahmada sallallahu alaihi wasallam. Aku tutup bab ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana aku puji Dia, aku bersolawat dan aku mengucapkan salam atas Ahmad Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk kepada bab berikutnya, Kitabul Adhkari wa da'awati wa ghairiha. Kitab tentang zikir-zikir, kemudian doa-doa dan selainnya. Apa maksud selainnya di sini? Ya, kaitannya dengan zikir dan juga doa. Bisa dengan etika, bisa dengan kiat-kiat agar zikir itu diterima, atau agar bisa menjadi orang yang banyak mengingat Allah, atau doa itu bagaimana caranya supaya cepat dikabulkan, atau faktor-faktor yang menghalangi dikabulkannya doa. Itu maksud ghairiha, yang selain daripada itu. I'lam, ketahuilah barakallahu fikum, annahu laysa ba'da tilawatil Qur'ani ibadatun. Ketahuilah, tidak ada satu ibadah bil lisanin tuaddi bil lisanin, tidak ada satu ibadah yang biasa dilakukan sama lisan yang lebih utama setelah Al-Quran Al-Karim afdal min dzikrillah subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan yang paling afdal setelah baca Al-Quran adalah zikrullah secara umum. Apakah itu tasbih, apakah itu tahmid, apakah itu tahlil, apakah itu takbir, apakah itu istighfar. Dia ucapkan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kalimat-kalimat pujian ini adalah nomor 2 setelah Al-Quran. Jadi zikir yang paling agung adalah Al-Quran itu sendiri, bacaan Al-Quran. Setelah itu zikir wirid. Wa rafa'al hawaij bil ad'iyatil khalisati ilaihi ta'ala. Di mana zikir ini bisa mengangkat hajat-hajat manusia lewat doa yang khalisah, doa yang tulus, ilaihi ta'ala, sehingga sampai kepada Allah Ta'ala. Kadang kita nggak paham, disebabkan karena minimnya pengetahuan tentang agama, akhirnya ada hal-hal yang membuat doa itu terhambat. Contoh, kurang yakin. Padahal Allah mengatakan, atau Nabi SAW mengatakan, ud'ullaha ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah. Ayo minta kalian kepada Allah dalam keadaan hati kalian yakin bahwasanya Allah pasti memberikan apa yang kalian inginkan. Ketika kita minta, apa iya berarti engkau nggak percaya dengan Allah? Saya kayak gini, permintaan saya kayak gitu, kayaknya nggak mungkin deh dikabulkan. Ini hati yang lemah namanya. Kan kita sudah pernah menyinggung, doa itu pasti dikabulkan, jangan khawatir, minta aja. Apapun yang kalian minta, minta sudah. Cuman memang ada ketentuan-ketentuannya. Di antaranya, jangan sampai qati'atur rahimin, jangan sampai minta diputuskannya hubungan silaturahim. Ya Allah, Pak D saya mau dapat gusuran, ya Allah batalkan ya Allah. Ini namanya memutuskan tali rahim. Kok memutuskan rizki orang? Gak boleh. Wala bi ithmin, demikian pula dosa. Minta tapi dosa jangan, gak boleh. Ya Allah, saya demen membini orang, ya Allah mudahkan urusan saya. Ini namanya doa maksiat, gak boleh. Minta itu yang halal-halal, minta itu jangan mutus tali rahim, pasti akan dikabulkan. Ma min muslimin yad'ullaha ta'ala, tidaklah seorang muslim dia minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di dalam doanya laisa fiha biqati'ati rahimin wala biithmin wala ithmin. Di dalamnya syaratnya, kata Nabi, tidak boleh ada yang namanya pemutusan tali silaturahim. Yang kedua, enggak boleh ada dosa. Illa a'tahullah, kecuali Allah akan kabulkan apa yang dipinta
min ihdatsy thalath, satu dari yang tiga. An yu'ajjila lahu, satu disegerakan di dunia, ayudakhira anhu, atau disimpan di akhirat, au yusrif anhu ma huwa khairun minhu, atau yang ketiga Allah ganti dengan yang lebih baik. Berarti kan dikasih semua. Contoh minta jodoh, ya Allah pengen jodoh ini ya Allah, langsung dikasih, alhamdulillah, sesuai. Ada minta jodoh, ada yang minta jodoh, ya Allah pengen jodoh yang kayak gini ya Allah. Dengan ilmu Allah, hamba ini meminta sesuatu jodoh yang hamba ini nggak tahu hakikat jodohnya. Hamba ini cuma melihat dia tuh cantik, tinggi semampai, kelihatannya baik. Ini hamba ilmunya cuma sampai situ. Ilmunya Allah kan lebih dalam. Hamba ini betul cantik, hamba ini tinggi semampai, betul. Tapi 3 tahun kemudian akan muncul penyakit. Kenapa? Lauhul mahfud di tangan Allah, kan gitu. 3 tahun lagi akan sakit, kanker, kista, gagal ginjal, tumor. Akhirnya keluar banyak biaya. Setelah keluar banyak biaya, ujung-ujungnya mati juga. Akhirnya kalau seperti itu, nih laki bakal miskin. Allah nggak ingin hal itu terjadi. Diganti dengan yang lebih baik. Si hamba minta, ya Allah target tahun ini pengen nikah ya Allah. Saya capek ya Allah kalau ikut kondangan. Kamu kapan? Diledekin terus ya Allah. Giliran ada kematian tanya juga, kamu kapan? Kapan matinya? Akhirnya Allah nggak kabulkan. Ketika dikabulkan, ternyata bulan depan Allah lunakkan hatinya untuk berpindah ke lain hati. Ternyata tiba-tiba Allah takdirkan dia bertemu dengan seorang yang lebih cantik, lebih tinggi, dan sehat walafiat, dan bisa membahagiakan rumah tangganya. Kita kan nggak pernah tahu ketentuan Allah. Yang kita pikirkan apa yang ada di depan kita, apa yang ada di dalam benak kita, apa yang sudah menjadi konsep kita. Pokoknya targetnya ini dan itu, pokoknya harus bisa. Nah itu kita tuh kayak gitu, istijal, terburu-buru pengen segera dapat. Nah itu kita manusia. Allah nggak seperti itu. Kan itu Nabi SAW mengatakan apa? At-ta'anni minallah. Tenang. Karena ketenangan itu sifat tenang, perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa, itu berasal dari Allah. Wal musta'jil wal isti'jal, tergesa-gesa, orang yang cepat-cepat, buru-buru, tergesa-gesa, minasyaitan. Itu dari setan itu. Kan itu ketika seorang minta jodoh nggak dikasih, tunggu aja, pasti Allah berikan yang lebih baik. Ketika sudah mendapatkan sesuatu, ternyata yang lebih baik daripada yang pernah dia pinta, baru ketika itu kita akan sadar, oh ternyata jodohku ini ya Allah. Merasakan sekali ketika sakit, Masya Allah open sekali, nggak pernah ngeluh dengan kekurangan-kekurangan saya, bahkan selalu menerima kekurangan-kekurangan saya. Ketika ada kelebihan pada diri saya, dia selalu menyanjung saya, selalu bersyukur akan apa yang saya berikan berupa kebaikan-kebaikan saya. Masya Allah, istri yang salihah. Karena itu harus kita pahami, ada memang faktor-faktor penghalang. Di antaranya apa? Sholawat. Kullu da'watin mahjubun hatta yusalli alayya. Nah, kan kadang kita nggak paham di sini. Setiap doa itu ada yang menghalanginya. Setiap doa yang dipanjatkan itu ada yang menghalanginya. Sampai kalian bersolawat untukku. Sampai kalian bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau doa puji Allah dulu. Allahumma, ya pakai bahasa Arab tapi yang kita pahamin. Kalau nggak paham bahasa Arab, Allah kan pencipta bahasa. Dia paham dengan bahasa kita kan gitu. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.
Ya Allah, Engkau Maha pemberi rizki dan sebaik-baik pemberi rizki. Ya Allah, tambah rizki untukku. Ya silakan pakai bahasa kita. Pakai bahasa Arab itu lebih bagus lagi. Apalagi ketika bahasa Arab itu diambil daripada Al-Quran. Contoh, Allahumma innaka huwar razzaq dzul quwwatil matin. Ini kan potongan ayat dalam surat Adz-Dzariyat. Ya Allah, sungguh Engkau yang Maha memberikan rizki. Ya Allah, Engkau itu Maha kuat dan kekuatan yang tidak akan ada satupun yang bisa mengalahkannya. Ini kan potongan surat Adz-Dzariyat digabung dalam surat Saba. Innaka anta khairur raziqin. Ya Allah, Engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki untuk hamba-hambamu. Ya Allah, Allahumma rzuqni. Ya Allah, berikanlah rizki untuk saya, tambahan rizki untuk saya. Jangan lupa sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rzuqni. Cukup Allahumma salli ala Muhammad, cukup. Kok nggak bisa doa dengan mengucapkan sholawat? Padahal singkat kan sholawat Allahumma salli ala Muhammad. Singkat, itu sholawat yang paling singkat. Mau dipanjangkan ya silahkan. Karena itu kalau pengen doa, puji Allah, sholawat untuk Nabi, sebutkan keadaan panjenengan, setelah itu minta. Cara memintanya sesuai dengan kebutuhan, panggil nama Allah sesuai dengan kebutuhan panjenengan. Pengen minta rizki, panggil namanya Ya Razzaq. Pengen minta ampunan, panggil Ya Ghaffar, Ya Ghafur. Pengen supaya bisa sabar menghadapi ujian, Ya Sabbar, wahai Allah yang Maha penyabar. Ingin mendapatkan karunia, Ya Wahhab. Panggil sesuai dengan kebutuhan. Kalau nggak ngerti, ya kembali ke poin yang pertama. Silahkan pakai bahasa Indonesia, silahkan. Terus kapan baca sholawatnya? Ibnul Qayyim menyebutkan bisa di awal setelah memuji Allah, bisa di tengah, bisa di akhir. Yang paling bagus apa? Kumpulkan itu semua. Puji Allah, sholawat untuk Nabi, minta. Kemudian sisipkan sholawat, ditutup dengan sholawat. Ini lebih indah, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Maka semua harus kita pelajari. Bisa jadi ternyata kok doa saya nggak dikabulkan. Oh, berarti ini jelek buat saya. Dan pasti Allah sudah menyiapkan yang lebih baik untuk saya. Jadi nggak gampang suudzon sama Allah. Udah doa depan Ka'bah, depan Multazam, depan pintu Ka'bah, belakang Maqam Ibrahim. Cari tempat-tempat yang paling utama. Minta di Raudhah juga sudah. Mintanya itu, tapi nggak pernah dikasih sama Allah. Bukan nggak pernah dikasih, dikasih cuman kamu nggak sadar. Ada satu ketentuan yang Allah ingin tetapkan untukmu. Sakit, kecelakaan. Ternyata takdir itu digeser, takdir itu diganti. Kok bisa takdir diganti? La yaruddu takdir ila du'a. Nggak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Bisa jadi ketika engkau doa di Raudhah, ya Allah pengen ini. Doa di Multazam, ya Allah pengen ini. Doa di pintu Ka'bah, ya Allah pengen ini. Depan Hajar Aswad, ya Allah pengen ini. Di balik Maqam Ibrahim, ya Allah pengen ini. Ketika di Bukit Safa, ketika di Marwah, ya Allah pengen ini. Bisa jadi apa yang kau inginkan itu adalah pengganti dari ketentuan buruk yang Allah ingin timpakan untukmu. Allah ingin menimpakan tahun depan kau keserempet, tapi kau minta, maka dikabulkan doa tersebut dengan cara merubah takdir untuk tahun depan. Apakah bisa seperti itu? Bisa. Apa dalilnya? La yaruddut taqdir, la yaruddut al-qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Nah, kan sekarang pembahasannya tentang takdir lauhul mahfud. Katanya yang namanya takdir itu nggak pernah akan bisa dirubah selama-lamanya. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat, lembaran-lembaran sudah kering, nggak ada lagi revisi, kan gitu. Tapi kenapa kok Nabi katakan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa?
kan ada kesan bahwasanya takdir itu bisa dirubah dengan doa. Jadi kan seperti ada kontradiksi. Katanya takdir nggak bisa dirubah sama sekali karena pena sudah diangkat dan tinta sudah mengering. Lah terus katanya ada yang bisa merubah takdir, katanya lewat doa. Ya simpel aja. Takdir itu ada dua. Takdir yang pertama ketentuan di Lauhul Mahfud. Ini sekali-kali nggak akan pernah bisa dirubah. Dengan apapun, dengan siapapun gak akan pernah bisa dirubah. Ini ketentuan takdir yang ada di Lauhul Mahfud. Takdir yang kedua adalah takdir yang Allah turunkan setiap tahunnya pada malam apa? Lailatul Qadar. Ketika malam Lailatul Qadar bertepatan dengan waktu yang Allah kehendaki, Allah turunkan takdir selama 1 tahun. Ketika takdir itu turun, ternyata berhenti di langit yang pertama. Berhenti di langit yang pertama. Sehingga ketika sudah berhenti di langit yang pertama, maka turunlah ke bumi sesuai dengan ketentuan yang ada di takdir kedua itu. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Lah terus gimana ketika ada takdir turun menimpa makhluk, ternyata dia tertolak disebabkan karena doa. Tertolaknya takdir yang tahunan tuh disebabkan karena doa. Saking kuatnya doa, akhirnya takdir itu tertolak. Ini sudah ada di Lauhul Mahfud. Sehingga kontradiksi atau boten? Enggak kontradiksi sama sekali. Jadi takdir tahunan yang turun ke muka bumi itu tertolak gara-gara doa. Itu ketentuannya, tulisannya sudah ada di Lauh Al-Mahfud, sehingga enggak berseberangan satu dengan yang lain. Lah terus sikap kita gimana? Kalau kita sudah paham bahwasanya takdir ada dua, yang satu di Lauhul Mahfud, yang satu ada di Lailatul Qadar, turun dari Lauhul Mahfud ke langit dunia itu, dan takdir itu tidak akan bisa dirubah kecuali dengan doa, maka kita harus memperbanyak doa kalau begitu. Kenapa kita harus memperbanyak doa? Karena takdir itu perkara gaib. Kita nggak akan pernah tahu takdir kecuali setelah kita menjalankannya. Oh, saya orang Jawa Barat, ternyata rumah saya jadi di Jawa Tengah. Saya nggak tahu. Kapan saya waktu kecil cita-cita mau jadi apa? Pilot. Loh, jadi ustadz. Saya nggak pernah ngerti. Mau tinggal di mana? Jakarta. Loh, sekarang kok saya di Tumang. Ini gimana ceritanya? Kita nggak akan pernah tahu takdir kecuali setelah kita menjalankannya. Karena itu, kalau kita tahu bahwasanya takdir itu bisa dirubah dengan sebab doa, harusnya kita nggak usah bingung. Harusnya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ketentuan yang paling terbaik. Karena ketentuan Allah itu sifatnya gaib, kita nggak akan pernah tahu. Karena itu minta ketentuan yang paling terbaik. Allahumma inni as'aluka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika. Ya Allah, aku pengen ini, akan tapi berdasarkan ilmu dari Engkau ya Allah. Ya Allah, aku ingin ini berdasarkan ketentuan yang Kau tentukan untukku. Lah seperti itu kalau doa. Ketika minta tutup, innaka antal alimul hakim. Sungguh Engkau itu maha tahu ya Allah, dan Engkau itu maha hikmah, maha bijaksana. Sehingga kita nggak gampang sakit hati, mas. Ketika kita minta nggak dapat, kan tadi sudah kita muji Allah, innaka antal alimul hakim. Sungguh Engkau itu maha tahu dan Engkau maha bijaksana. Dengan ilmu Engkau ya Allah, bisa jadi ini nggak baik buat saya. Disebabkan karena hikmahmu ya Allah yang maha bijaksana, maka aku tidak ditentukan untuk mendapatkannya. Karena bisa jadi kalau aku dikabulkan, kalau permohonanku dikabulkan, bisa jadi ini akan menjauhkan aku dari agama. Ini indahnya doa dengan apa? Dengan menggunakan nama-nama Allah, sehingga kita gampang husnudzon sama Allah dan tidak gampang suudzon terhadap Allah. Akan jauh daripada sifat-sifat keputusasaan. Baik, sudah Isya ya. Mungkin sampai sini yang bisa kita sebutkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.